Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Bertemu lagi dengan saya, Yuli Wulandari, guru SMAN 5 Longtuhup, Kecamatan Longtuhup, Kabupaten Murung Raya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Apa itu permutasi? Apa itu kombinasi? Dan bagaimana perbedaan permutasi dan kombinasi dalam penyelesaian masalah? Maka, simak baik-baik penjelasan materi berikut ini ya. Baik, sebelum kita mempelajari tentang permutasi dan kombinasi, kalian harus memahami tentang faktorial. Faktorial dirumuskan dengan N faktorial sama dengan N kali N-1 kali N-2 kali N-3 kali sampai dengan kali 3 kali 2 kali 1. Untuk N itu merupakan bilangan asli. Selanjutnya ada dirumuskan juga tentang 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Sebagai contoh berikut ini, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Dihitung di sini ya, 4 kali 3 itu sama dengan 12 dikali 2 sama dengan 24 dikali 1 sama dengan 24. Ini contoh soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, yaitu tentang 8 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan caranya adalah 8 faktorial dijabarkan menjadi 8 dikali 7 kali 6 kali sampai 5 faktorial di sini per 5 faktorial. Jadi disederhanakan, dijabarkan sampai faktorial yang paling kecil. Selanjutnya 5 faktorial pada pembilang dan 5 faktorial pada penyebut bisa kita coret sehingga hasilnya menjadi 8 dikali 7 dikali 6. Kemudian sama dengan dihitung hasilnya adalah 336. Untuk soal nomor 3 yaitu tentang 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial sama dengan, nah untuk bentuk soal yang seperti ini 6 faktorial kita jabarkan juga memakai rumus faktorial, tapi sampai dengan faktorial yang paling besar. Di sini pada penyebut ada 2 faktorial dikali 3 faktorial. Faktorial yang paling besar adalah 3 faktorial, maka 6 faktorial ini dijabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Tetap seperti ini. Kemudian yang bawah atau penyebutnya 2 faktorial dijabarkan menjadi 2 kali 1. Untuk 3 faktorialnya tetap. Selanjutnya 3 faktorial pada pembilang dan penyebut bisa kita coret sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, 2 bawah ini bisa kita coret dengan 4 pada pembilang. 4 dibagi 2 sama dengan 2 sehingga hasilnya adalah 6 dikali 5 dikali 2 sama dengan 60. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu adalah N plus 1 faktorial dibagi N-2 faktorial sama dengan N plus 1 ini bisa kita jabarkan menjadi N plus 1 dikali N dikali N-1 dikali N-2 faktorial. Kenapa sampai N-2 faktorial? Karena pada penyebut di sini adalah N-2 faktorial, maka N-2 faktorialnya tidak usah dijabarkan lagi. Nih, selanjutnya N-2 faktorial ini kita coret. Jadi penyebutnya tetap ya di situ ya. N-2 faktorialnya kita coret, maka hasilnya adalah N plus 1 kali N kali N-1. Selanjutnya N plus 1 dikali N ini kita kalikan secara distributif ya. N kali N hasilnya adalah N kuadrat, 1 kali N hasilnya adalah N dikali dengan N-1. Selanjutnya bentuk ini juga bisa kita kalikan secara distributif. N kuadrat dikali N itu hasilnya adalah N pangkat 3. Kemudian N kuadrat dikali min 1 itu hasilnya adalah min N kuadrat. Plus N dikali N hasilnya adalah N kuadrat. Kemudian plus N dikali min 1 hasilnya adalah min N. Kemudian min N kuadrat ditambah N kuadrat ini adalah habis ya. Maka tinggal N pangkat 3 min N. Oke.
Sudah memahami ya tentang faktorial? Selanjutnya kita pelajari tentang permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana R ini adalah kurang dari sama dengan N, adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Di sini saya tulis tebal, artinya di sini harus diperhatikan dengan memperhatikan urutannya. Jadi jangan sampai lupa ini perbedaannya nanti ya. Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut. Ada A, B, ini adalah sebuah urutan ya, artinya misalkan A yang pertama, B kemudian yang kedua. Kemudian ada lagi B kemudian A. Jadi di sini A yang pertama, B yang kedua. Untuk yang selanjutnya ini adalah B yang pertama, A yang kedua. Ini adalah urutan yang berbeda sehingga bisa dikatakan ini ada dua permutasi. Kemudian permutasi itu dirumuskan sebagai permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial, dengan N dan R adalah bilangan asli. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri atas seorang ketua, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Jabatan tidak boleh rangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, perhatikan di sini. Pengurus kelas yang terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris ini, dia tidak boleh sampai terbalik. Jadi kalau misalkan si A sebagai ketua, si B sebagai bendahara, kemudian si C sebagai sekretaris, tidak boleh dikatakan bahwa B itu sebagai ketua, kemudian C sebagai bendahara, atau A sebagai sekretaris. Ini tidak boleh terbalik. Jadi harus benar-benar dia berbeda urutannya. A ya sebagai ketua, B sebagai bendahara, kemudian C sebagai sekretaris. Maka caranya pengerjaan bagaimana? Ini permasalahannya menggunakan permutasi 3 unsur dari 25 unsur yang tersedia, karena ini memperhatikan urutan. Sehingga cara pengerjaannya adalah sebagai berikut. Permutasi 3 dari 25 sama dengan 25 faktorial dibagi, kita masukkan ya di sini memakai rumus yang di atas, 25 dikurangi 3 faktorial sama dengan, kita tulis lagi 25 faktorial per 25 dikurangi 3 adalah 22 faktorial. Selanjutnya 25 faktorial ini dijabarkan memakai rumus faktorial sampai yang terakhir di sini adalah 22 faktorial ya. Jadi 25 kali 24 dikali 23 kali 22 faktorial karena penyebutnya adalah 22 faktorial. Selanjutnya 22 faktorial pada pembilang dan penyebut ini bisa kita coret sehingga hasilnya adalah 25 dikali 24 dikali 23 sama dengan 13.800 cara. Jadi, banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk adalah 13.800 cara. Selanjutnya, permutasi itu ada permutasi khusus di sini. Yang pertama tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali titik-titik-titik kali KR faktorial, dengan N dan R itu merupakan bilangan asli. Keterangannya di sini K1, K2 sampai KR adalah unsur yang sama. Oke, kita lanjut tentang contoh soalnya di sini. Berapa banyak kata atau susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi? Nah, caranya adalah persoalan ini menggunakan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kita cek dulu jumlah huruf di sini ya. Jumlah huruf pada sosialisasi itu ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 huruf. Maka di sini saya tulis N sama dengan 11. Selanjutnya banyak huruf S. Banyak huruf S kita hitung juga ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. K1 sama dengan 4.
banyak huruf I. Di sini saya simbolkan K2. Kita hitung ada berapa. Oh ya, sebelum ke huruf I, kita cek dulu huruf O. Ternyata huruf O di sini hanya ada satu. Karena huruf O hanya ada satu, maka tidak usah kita tulis sebagai unsur yang sama atau K2, tidak perlu ya, karena di sini hanya ada satu. Nah, kalau sudah maka kita ke huruf I. Huruf I kita hitung ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata huruf I ada 3 juga. Selanjutnya huruf A. Huruf A juga kita hitung ya. 1, 2. Ternyata huruf A ini saya simbolkan dengan K3 sama dengan ada 2. Selanjutnya huruf L. Huruf L di sini hanya ada satu sehingga tidak perlu kita tulis. Nah, sudah ya. Sudah kita hitung semua. Nah, cara pengerjaannya adalah P sama dengan N faktorial, di mana N-nya adalah 11, kita tulis 11 faktorial per K1 faktorialnya adalah 4 faktorial kali K2-nya adalah 3 faktorial dikali K3 adalah 2 faktorial. Selanjutnya 11 faktorial ini dijabarkan sampai di sini yang terbanyak adalah 4 faktorial, maka kita jabarkan sampai 4 faktorial. 11 dikali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Selanjutnya yang terbanyak ini tetap kita tulis 4 faktorial. Untuk yang lain kita harus jabarkan menjadi 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 2 faktorial ini menjadi 2 dikali 1. Selanjutnya kita coret 4 faktorial pada pembilang dan penyebut. Kemudian 3 kali 2 yang penyebut ini bisa kita coret dengan 6 pada pembilang. Karena sama ya, 3 kali 2 6, ini juga 6, jadi saling menghilangkan. Kemudian 8 pada pembilang ini bisa kita coret dengan 2 pada penyebut, sehingga pada penyebut ini sudah habis kita coret semua. Maka hasilnya sekarang adalah 11 dikali 10 dikali 9 dikali 4 didapat dari 8 dibagi 2 tadi sama dengan 4, kemudian dikali 7 dikali 5, hasilnya adalah 138.600. Jadi, banyak kata atau susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi adalah 138.600. Oke, paham ya tentang permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Selanjutnya masih tentang permutasi khusus, tapi di sini adalah permutasi siklis. Adalah susunan terurut unsur-unsur yang berbentuk lingkaran atau kurva tertutup. Jadi pada permutasi siklis ini dia hanya pada unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Dirumuskan sebagai P sama dengan N-1 faktorial, dengan N ini adalah bilangan asli. Sebagai contoh di sini adalah dalam suatu rapat meja bundar akan diikuti oleh 8 orang. Tentukan banyak cara ke-8 orang itu dapat menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Oke, jadi dalam suatu meja bundar itu kan ada 8 kursi karena di sini memang ada 8 orang. Nah, di sini pertanyaannya adalah tentukan banyak cara ke-8 orang ini dapat menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Jadi bukan hanya kursi yang itu aja, jadi ada kursi yang lain, kursi-kursi yang berbeda. Nah, caranya bagaimana? Persoalan ini merupakan permutasi siklis karena merupakan unsur-unsur yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Kemudian banyak permutasi siklis dari 8 orang adalah P sama dengan, kita masukkan rumusnya dulu ya, N-1 faktorial, di mana N-nya tadi adalah ada 8 sehingga menjadi 8 dikurangi 1 faktorial sama dengan 7 faktorial. Selanjutnya 7 faktorial ini kita jabarkan menjadi 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi harus sampai 1. Selanjutnya dihitung, hasilnya adalah 5040 cara. Jadi ada 5040 cara posisi duduk yang berbeda. Oke, paham ya tentang kedua permutasi khusus. Selanjutnya kita pelajari juga tentang kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah R unsur dari N unsur yang berbeda.
di mana R itu kurang dari sama dengan N. Artinya R ini tidak boleh melebihi dari N. Paling banyak dia sama dengan N. Adalah banyak susunan berbeda dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Nih, perhatikan ya. Jadi saya tebali di sini kalau pada permutasi harus memperhatikan urutan, tapi pada kombinasi tidak memperhatikan urutan. Sebagai ilustrasi, di sini contohnya adalah ada urutan A, urutan yang pertama, kemudian B pada urutan yang kedua. Ternyata ini sama dengan kalau seandainya B pada urutan pertama, kemudian A pada urutan kedua. Jadi ini tidak berbeda. Jadi di sini sama aja. AB sama dengan B kemudian A. Sehingga bisa dikatakan di sini ada satu kombinasi. Untuk kombinasi dirumuskan sebagai kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial, dengan N dan R merupakan bilangan asli. Sebagai contoh di sini adalah pada suatu perlombaan bola voli yang terdiri dari 9 orang akan dipilih 6 pemain untuk mewakili tim tersebut. Berapakah banyak pilihan susunan pemain yang dapat dibentuk? Perhatikan di sini. Jadi pada perlombaan bola voli itu kan akan dipilih 6 pemain dari 9 orang yang tersedia. Nah, 6 pemain ini tidak diperhatikan urutannya. Jadi bisa diambil langsung 6 pemain. Artinya A, B, C, D, E, F ini tidak diperhatikan urutannya. Jadi dia bisa dibolak-balik tempatnya. Urutan yang pertama, 2, 3 sampai ke 6 ini bisa dibolak-balik, tapi dia sama gitu urutannya. Jawabannya adalah di sini banyak susunan pemain bola voli dapat dihitung dengan rumus kombinasi karena memang tidak memperhatikan urutan, jadi harus menggunakan kombinasi. Caranya bagaimana? Kita masukkan dulu rumusnya ya di situ. Ya, permasalahan ini merupakan kombinasi 6 unsur dari 9 unsur yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Kita masukkan di sini angkanya. Kombinasi 6 dari 9 itu sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial dikali 9 dikurangi 6 faktorial sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial dikali 9 kurangi 6 adalah 3 faktorial. Di sini pada penyebut yang terbesarnya adalah 6 faktorial, maka 9 faktorial ini kita jabarkan menjadi 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial karena memang yang terbesarnya tadi 6 faktorial. Kemudian 6 faktorial pada penyebut tetap, 3 faktorial kita jabarkan menjadi 3 dikali 2 dikali 1. Selanjutnya 6 faktorial pada pembilang dan penyebut ini bisa kita coret sehingga pada 9 pada pembilang, kemudian 3 pada penyebut juga bisa kita coret. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 8 pada pembilang dan 2 pada penyebut bisa kita coret. 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Sehingga sisanya yaitu adalah 3 kali 4 dikali 7 sama dengan 84 cara. Jadi, banyak pilihan susunan pemain yang dapat dibentuk yaitu adalah 84 cara. Oke, berikut ada contoh soal yang lain yaitu dalam suatu kelompok diskusi yang beranggotakan 4 pria dan 6 wanita akan dipilih 3 orang secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hitunglah banyak cara memilih 1 pria dan 2 wanita tersebut. Perhatikan di sini mengambil 3 orang. Yang diambil itu adalah 1 pria dan 2 wanita. Dari banyaknya anggota adalah 4 pria dan 6 wanita. Pengambilan ini apakah memperhatikan urutan ya? Ternyata tidak. Pengambilan 1 pria dan 2 wanita ini bisa dibolak-balik. Tidak harus terurut. Tidak harus terurut dari urutannya yang nomor 1 maupun yang nomor 2. Nah, maka kalau tidak memperhatikan urutan, maka permasalahan ini dihitung menggunakan rumus kombinasi atau tanpa memperhatikan urutan. Nah, caranya adalah perhatikan di sini ya. Kombinasi 1 pria dari 4 pria yang tersedia. Dikali, kenapa kali? Karena di sini ada kata-kata dan, maka harus dikali. Kombinasi 2 wanita dari 6 wanita yang tersedia, maka di sini kombinasi 2 dari 6.
Selanjutnya kita hitung kombinasi 1 dari 4 kita jabarkan memakai rumus menjadi 4 faktorial per 1 faktorial dikali 4 dikurangi 1 faktorial kali untuk kombinasi 2 dari 6 juga kita jabarkan memakai rumus 6 faktorial per 2 faktorial dikali 6 dikurangi 2 faktorial. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi 4 faktorial per 1 faktorial. Ini sama dengan 1 sesuai rumus yang di atas tadi ya, faktorial, yaitu adalah 1 faktorial sama dengan 1 dikali 4 kurangi 1 itu sama dengan 3 faktorial. Kemudian 6 faktorial tetap ditulis per 2 faktorial dikali 6 dikurangi 2 faktorial itu sama dengan 4 faktorial. Selanjutnya bisa kita hitung 4 faktorial tetap, 4 faktorial ini kita jabarkan menjadi 4 dikali 3 faktorial. Yang bawah atau penyebutnya tetap ya di sini 1 dikali 3 faktorial. Kemudian kali 6 faktorial ini bisa kita jabarkan menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial karena memang pada penyebut ini yang terbesar adalah 4 faktorial. Jadi bisa kita jabarkan sampai 4 faktorial pada pembilangnya. Kemudian 2 faktorial ini kita jabarkan menjadi 2 kali 1 dikali 4 faktorial. Selanjutnya 3 faktorial pada pembilang dan penyebut bisa kita coret. Kemudian 4 faktorial pada pembilang dan penyebut juga bisa kita coret. Selanjutnya 6 bisa kita bagi dengan 2 yaitu sama dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60 cara. Baik. Demikian penjelasan tentang permutasi dan kombinasi. Semoga video ini bermanfaat. Selanjutnya saya Yuli Wulandari mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.